Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Kita lihat, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Sedangkan baginda Rasulullah SAW tertidur para sahabat. Cuman tidurnya Rasulullah itu sangatlah berbeda dengan tidurnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik sahabat, di sini kami akan menampilkan seseorang yang berpenampilan seperti ulama dan dia banyak berbicara tentang agama Islam, namun apa yang dibicarakannya itu sangat jauh dan tanpa dasar, tanpa dalil. Langsung saja kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan tuh sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya ke bahasa keluarnya nih. Ya Kak. Allah itu nama untuk Muhammad, nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Nah, para sahabat, di situ dengan jelas dia mengatakan bahwa Allah hanyalah sebatas nama, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah wujud dari Allah itu sendiri. Bahkan di situ dia mengatakan Allah adalah 3 in 1. Yaitu Allah sebagai nama, Nabi Muhammad adalah sebagai insan, dan Nabi Muhammad adalah wujud dari Allah itu sendiri. Itu kan subhat yang dikatakan tanpa dasar, tanpa referensi, dan tanpa dalil. Karena kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah wujud dari Allah, itu semua bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran terkait sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau menyampaikan suatu ilmu, mau menyampaikan dakwah agama kita, apalagi tentang tauhid, tentang akidah, kita harus benar-benar menguasai ilmu di bidang itu sendiri. Karena kalau masalah akidah, kita tidak boleh sembarangan para sahabat. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita mau menyampaikan tentang ketuhanan atau ketauhidan kita di dalam agama kita tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan dalil, maka efeknya akan sangat berbahaya bagi orang-orang awam yang mendengarkan kajian kita. Minimal kita harus mengetahui dulu apa itu asma Allah, apa itu sifat Allah, dan apa itu af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah wujud dari Allah itu sendiri, maka itu akan sangat bertentangan dengan apa yang kita yakini. Allah itu khaliq, sedangkan Nabi Muhammad adalah makhluk. Kalau kita mau melihat sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mempunyai sifat wujud. Dalil di dalam Al-Quran mengenai sifat tersebut adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, menandakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, menandakan bahwa Allah itu adalah khaliq. Allah yang menciptakan 7 lapis langit serta 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai makhluk dan beliau tidak pernah mengklaim atau tidak pernah mengakui bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Tentu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai istri. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Sedangkan baginda Rasulullah SAW, beliau adalah sama seperti makhluk pada umumnya. Di dalam sifatnya, misalkan kalau kita tidur, maka baginda Rasulullah SAW juga tidur. Nabi Muhammad makan dan minum, maka kita juga makan dan minum. Nabi Muhammad menikah, kita juga menikah. Kita lihat, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur.
Sedangkan baginda Rasulullah SAW tertidur para sahabat. Cuman tidurnya Rasulullah itu sangatlah berbeda dengan tidurnya kita. Itulah. Jadi apa yang dia sampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah wujud dari Allah itu sendiri, itu sangatlah berbahaya dan itu perkataan yang tidak berdasar dan tidak ada dalilnya. Nah, para sahabat, saya hanya mengajak dan menghimbau. Di zaman seperti ini, hati-hati kita memilih guru, hati-hati kita memilih ustadz dan ulama kita. Karena ulama itu terbagi menjadi dua. Ada ulama su', ada ulama ukhrawi. Yang mana ulama su' ini adalah ulama-ulama yang kadang-kadang membela kebatilan, yang diam terhadap kebatilan, diam terhadap kemungkaran, yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang samar, bahkan ulama-ulama seperti ini kerap sekali memilih perkara dunia daripada perkara akhirat. Ada ulama ukhrawi. Ulama ukhrawi adalah ulama yang wajib kita ikuti, ulama yang wajib kita jadikan panutan. Ulama ukhrawi ini ciri-cirinya adalah ulama yang sering dibenci dan sering diperangi oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang jindik, dan orang-orang munafik. Dan ulama ukhrawi ini mengatakan hak kepada yang hak, mengatakan batil kepada yang batil, mengatakan haram kepada yang haram, mengatakan halal kepada yang halal, tanpa ada negosiasi. Benar menurut agama, maka dikatakan benar. Salah menurut agama, maka dikatakan salah. Itulah ciri-ciri dari ulama ukhrawi. Maka dari itu, hati-hati kita untuk memilih guru. Wallahu a'lam, mungkin hanya itu. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.